Pemberitahuan tentang penghakiman hari ke-8 bagian ke-10, kitab yang berurutan dan sistematis. Waktu Tuhan bagian ke-4, sistematika hukum Kristus dan eskalator ilahi. Kuncinya adalah saat ini ialah hari ke-8 bagi Tuhan, dan Tuhan Allah membagi masa demi masa sangat detail, 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Sampai pada puncak setengah masa itu akan datang hari Tuhan sebagai pemusnahan dari Yang Maha Kuasa. Sungguh kebinasaan yang sudah pasti akan terlaksana di atas seluruh bumi oleh Tuhan, Tuhan semesta alam. Akan ada miliaran orang segera dimusnahkan. Ketika kita mencoba mengerti hati Allah Bapa, bukan dengan tersenyum Dia memusnahkan semuanya, tetapi dengan penuh perhitungan penghukumannya diturunkan. Setelah menghitung, menimbang, maka Tuhan Allah menetapkan akan menghukum dunia kembali. Perhatikan segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum dan penghukuman. Pada zaman Nuh, Nuh adalah pemberita kebenaran. Seperti juga Yunus yang diutus ke Niniwe. Juga yang terjadi pada pukul 3 petang ketika Yesus membacakan kitab Nabi Yesaya, di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku untuk menyampaikan kabar baik, untuk memberitakan pembebasan, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Dan pada hari ini, genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Itulah pernyataan resmi dari Allah untuk semua yang berkaitan dengan agenda hukum. Dan jika ketentuan di dunia saja yang berhubungan dengan penghukuman, akan diberikan suatu surat atau berita resmi supaya ada kesamaan tujuan, kesamaan waktu, supaya mereka dapat hadir pada waktu yang telah ditetapkan, tidak berbeda-beda waktunya. Tentu agenda penghakiman Allah juga memiliki suatu prosedur yang baik. Dan dari kejadian sebelumnya, ketika terjadi pemusnahan besar terjadi pada zaman Nuh, hanya Nuh dan keluarganya saja yang diselamatkan. Dan ketika terjadi lagi pada zaman Lot, hanya Lot dan keluarganya saja yang diselamatkan. Jumlah tersebut terlalu sedikit jika dibandingkan dengan jumlah penduduk saat itu. Apakah hal itu akan terulang lagi untuk saat ini ketika Ia datang kembali? Adakah Ia mendapati iman di bumi? Penghukuman itu terjadi karena ada suatu pelanggaran hukum. Ketika kata hukum akan sangat banyak sekali ditemukan dalam Alkitab. Kemudian sistem hukum apa yang dilanggar oleh begitu banyak orang ini, sehingga bumi ini akan segera menerima penghukuman pada puncak pukul 5. Perhatikan skema pola dasar kerajaan surga, di mana ada tujuan dan sistem hukum. Pertama, perhatikan contoh yang paling sederhana, di mana jumlah manusia hanya ada 2 orang saja, Adam dan Hawa. Selalu ada tujuan Allah yang disebutkan terlebih dahulu sebelum sistem hukumnya. Tujuan Allah menciptakan manusia, Kejadian 1 ayat 27 dan 28. Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Sistem hukum, Kejadian 2 ayat 16 dan 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Kedua, perhatikan skema selanjutnya, tujuan Allah ketika memilih Abraham dan keturunannya. Tujuan, Keluaran 6 ayat 7, aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Demikian juga seperti yang dikatakan Musa kepada Firaun, biarkanlah umat Tuhan itu pergi untuk beribadah di padang gurun. Keluaran 7 ayat 16. Sistem hukum, Kejadian 19 dan 20. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai. Kemudian Allah menyuruh Musa naik ke atas gunung Sinai, dan Allah menuliskan ke-10 firman. Ketiga, perhatikan skema selanjutnya zaman Yesus. Tujuan, sebagai juru selamat umat manusia dan amanat agung, jadikanlah semua bangsa muridku, untuk memperoleh suatu umat yang dikuduskan dengan darah dan air. Sistem hukum, ke-10 hukum Taurat dengan ringkasan, kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Keempat, bahkan sistematika pemerintahan di dunia pun sama, memiliki tujuan dan sistem hukum. Tujuan, untuk menjadi pemerintahan yang berdaulat, adil, makmur, dan sejahtera bagi para penduduknya. Sistem hukum, undang-undang dengan berbagai ketentuan dan larangannya. Perhatikan ini, sistematika hukum Kristus dan eskalator ilahi. Pertama,
Alkitab ini memuat tujuan Allah dan sistem hukum, tetapi juga tersusun secara berurutan dan sistematis sehingga membentuk suatu alur cerita yang enak dibaca. Inilah kunci dari kitab ini, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Roma 11 ayat 36. Perhatikanlah kalimat pertama dalam Kejadian 1 ayat 1, tertulis begitu ajaib. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi belum berbentuk dan kosong. Pada mulanya Allah, dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia, karena Dialah yang terpenting dan terutama. Dan juga karena Dialah yang mula-mula dari segala sesuatu. Bukan tiba-tiba manusia telah ada di muka bumi, juga bukan dimulai dari Allah langsung memberikan perintah ini dan itu, karena manusia memang belum diciptakan pada waktu itu. Sekalipun tersusun seperti sebuah alur cerita yang berurutan dan enak dibaca, banyak kata dan kalimat yang mengandung unsur penulisan resmi suatu prosedur hukum. Komponen utama terbentuknya suatu pemerintahan, kerajaan atau negara adalah: pertama, adanya suatu tempat atau wilayah, adanya orang atau sekumpulan orang, dan adanya suatu sistem peraturan atau hukum. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Allah menciptakan bumi sebagai tempat. Allah juga menciptakan manusia, dan manusia itu menjadi banyak. Dan Allah juga menurunkan sistem hukumnya. Perhatikan, pada mulanya hanya satu perintah pertama. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia: semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Perhatikan, pengertian hukum adalah suatu sistem peraturan dengan adanya perintah larangan dengan kata jangan. Dan jika perintah itu dilanggar, akan terdapat sanksi atau hukuman, yaitu kematian. Dan firman tersebut adalah perintah Allah untuk pertama kalinya kepada manusia, juga merupakan peraturan yang sangat penting karena berhubungan dengan kematian. Pasti tidak akan memiliki arti yang bias atau arti kiasan atau bermakna ganda. Perintah ini difirmankan sebelum adanya kematian, pada hari ke-6 ketika Adam masih hidup dengan kekal. Jadi setelah manusia itu jatuh ke dalam dosa, pada awal hari ke-8, sepasang manusia pertama itu, Adam dan Hawa, seolah-olah seperti orang yang baru saja memakan buah beracun, yang rata-rata juga membutuhkan waktu 1-2 jam kemudian untuk menemui ajalnya. Perhatikan proporsional waktu kematian Adam pada denah gambar peta zaman hari ke-8. Zaman Adam hingga zaman Nuh ada 1656 tahun, dan Adam mencapai umur 930 tahun, lalu ia mati. Kejadian 5 ayat 5. Pada Kejadian 1 pasal 1 telah membentuk skema hukum. Sekarang perhatikan juga dalam Wahyu 22 ayat 18-19 dengan judul atau perikop penutup. Ini adalah bahasa hukum yang dipakai. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seseorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seseorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Kedua, Alkitab ini memuat hukum dasar, peraturan terpenting seperti undang-undang dasar sebuah pemerintahan, negara atau kerajaan. Perhatikan kata jangan pada perintah larangan yang pertama yang ditetapkan bagi Adam dan Hawa, karena pada saat itu hanya ada mereka berdua di bumi dan tidak diperlukan perintah atau larangan yang lebih banyak, seperti jangan membunuh, jangan berzina. Tetapi hanya selang beberapa saat telah terjadi pembunuhan pertama pada zaman Kain dan Habel. Bahkan jauh sebelum ke-10 hukum Taurat dituliskan dan diberikan, kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Kejadian 4 ayat 13. Karena anak-anak Adam ini terlahir setelah Adam dan Hawa makan buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, maka Kain mengerti akibat hukum dari membunuh Habel akan ia tanggung. Kemudian manusia itu semakin bertambah banyak dan pengetahuan juga semakin bertambah.
Dan Allah memberikan perintah kembali, yaitu 10 hukum Taurat, peraturan hukum dasar sebagai hukum utama. Jika setiap firman yang diucapkan Allah saja sedemikian pentingnya, terlebih lagi perintah yang ditulis sendiri oleh jari Allah, ditukik pada loh-loh batu. Tujuan hukum untuk mengatur tingkah laku manusia, untuk menjaga perdamaian dan ketertiban umum, supaya orang tidak saling membunuh, tidak saling berzina, dan seterusnya. Seperti yang tertulis berikut ini, Keluaran 20 ayat 1-17, Ulangan 5 ayat 1-22, Keluaran 32 ayat 16. Pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, dan jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, atau jangan bertindak dan berlaku seperti hari biasa. Kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu, atau jangan kurang ajar, atau jangan mengutuki ayahnya dan ibunya. Keluaran 21 ayat 17, Imamat 20 ayat 9. Keenam, jangan membunuh. Ketujuh, jangan berzina. Kedelapan, jangan mencuri. Kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Kesepuluh, jangan mengingini. Perhatikan, semua dari perintah tersebut mengandung kata jangan, dan orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Imamat 18 ayat 5, Roma 10 ayat 5, Galatia 3 ayat 12. Semua kerajaan dan pemerintahan yang ada di muka bumi semuanya memiliki landasan hukum, peraturan dan ketetapan. Demikian juga kerajaan Allah. Oleh sebab itu ada kewargaan di dalam surga. Filipi 3 ayat 20, yaitu bagi mereka yang namanya tercatat dalam kitab kehidupan. Segala aturan hukum itu bersifat resmi, pasti ditulis secara sistematis, berurutan. Perhatikan segala aturan hukum yang dibuat oleh kerajaan atau pemerintahan, pasti ditulis secara sistematis. Masakan peraturan dan hukum yang dibuat Tuhan tidak lebih baik dibandingkan dengan peraturan dan hukum yang dibuat oleh manusia? Alkitab terdiri dari sekumpulan kitab-kitab. Pernahkah kita berpikir seandainya orang mencetak dan menempatkan urutan Alkitab secara acak, seperti kitab pertama berisi tentang kitab peratapan, kemudian Yunus, Lukas, Kejadian, Ibrani, tentu kita akan merasa aneh. Dan sesungguhnya bagi manusia memahami Allah yang Maha Kuasa tidaklah mudah, terlebih jika kitab yang menceritakan tentang Allah tersusun secara acak, apalagi jika pasal-pasal di dalamnya juga tersusun secara acak. Tentu akan jauh lebih menyulitkan manusia untuk mengerti dan memahami tentang Tuhan dan kehendaknya. Dan kualitas dari kitab utama itu juga menjadi tidak baik. Peraturan dasar dan legal ini harus ada dan tertulis pada kitab utama, pada kitab suci, dan tertulis secara berurutan dan sistematis. Sebab banyak sekali kitab utama yang tidak memuat hal sepenting ini. Pengertian dalam hukum juga dibuat tidak multitafsir, supaya ada kepastian hukum, karena menyangkut nasib banyak orang. Sekali lagi, jika suatu pemerintahan atau kerajaan di dunia dapat membuat produk hukum dengan baik, terlebih lagi Tuhan, hukum Taurat adalah kudus, perintah itu juga adalah kudus, benar dan baik. Dan untuk mentaati hukum itu sangat sukar. Perhatikan contoh Kain dan Habel. Kejadian 4 ayat 3-8. Kain yang hanya mengingini supaya persembahannya diindahkan Tuhan berakhir dengan membunuh Habel. Terlebih lagi keadaan manusia pada zaman akhir. Hukum Taurat tersebut berlaku di seluruh bumi. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis dalam hati mereka. Roma 2 ayat 14 dan 15. Seperti asas-asas sebuah ketetapan hukum, bahwa semua orang dianggap tahu tentang hukum dan juga bahwa seseorang tidak bisa mengelak dari jeratan hukum dengan berdalih belum atau tidak mengetahui hukum tersebut. Seperti juga pada pembahasan Kain dan Habel. Produk hukum utama sebagai peraturan tertinggi, seperti dengan undang-undang dasar pada suatu kerajaan atau pemerintahan, cenderung tidak berubah karena perubahan zaman.
Hukum dan ketetapan yang berasal dari Allah tidak mungkin berubah karena perubahan zaman atau dibatalkan. Sebab itu secara konsisten Yesus berkata, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Matius 22 ayat 37-40. Karena firman, "Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini," dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Roma 13 ayat 9. Alkitab juga memuat peraturan-peraturan di bawahnya. Ada peraturan-peraturan di bawahnya yang berfungsi sebagai peraturan tambahan atau sebagai peraturan pendukung, seperti peraturan-peraturan tentang Ulangan 4 ayat 5. Pertama, sunat. 1 Korintus 7 ayat 19. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Yang penting ialah mentaati hukum-hukum Allah. Kedua, makan makanan yang dahulu diharamkan. Yesus berkata sekarang, "Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, karena bukan masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang ke jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal." Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Markus 7 ayat 18-23. Ketiga, peraturan tentang korban bakaran, korban keselamatan, korban penghapus dosa, penebus salah, dan peraturan-peraturan lainnya. Markus 12 ayat 33, Ibrani 10 ayat 6. Keempat, perhatikan pada Matius 6 ayat 1-34. Semua judul perikop menggunakan kata hal. Hal memberi sedekah, hal berdoa, hal berpuasa. Matius 6 ayat 17-18. Apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikian juga hal berdoa. Matius 6 ayat 6. Dan jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Matius 6 ayat 3. Perhatikan, dari semua penjelasan itu intinya akan balik ke hukum utama. Berpuasa yang kukehendaki, supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar. Yesaya 58 ayat 6-8. Jadi semuanya itu adalah hal-hal yang dikehendaki Allah untuk ditaati. Perbedaannya, hukum utama menggunakan kata jangan, sehingga ketika dilanggar akan menimbulkan sanksi, sedangkan ketentuan di bawahnya tidak menimbulkan sanksi. Jadi, yang membuat seseorang berada di bawah penghukuman karena pelanggaran yang tidak sesuai dengan hukum utama itu. Orang dihukum karena membunuh, karena berzina, karena berdusta, karena melakukan penipuan, karena mengingini yang bukan haknya, dan seterusnya. Peraturan di setiap negara atau kerajaan pun tidak menghukum hal yang demikian. Tidak ada negara atau kerajaan menghukum orang yang tidak bersunat, tidak berdoa, tidak berpuasa, atau orang yang tidak bersedekah. Sekali lagi, perhatikan, jika peraturan negara atau kerajaan tidak menghukum hal yang demikian, terlebih lagi Tuhan akan membuat peraturan yang lebih baik daripada peraturan yang dibuat oleh pemerintahan di dunia. Karena untuk mentaati hukum utama itu saja sangat sukar, dan mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap keseluruhannya. Sebab ia mengatakan jangan berzina, tetapi ia mengatakan juga jangan membunuh. Jikalau engkau berzina tetapi membunuh, maka engkau menjadi pelanggar hukum juga. Yakobus 2 ayat 10 dan 11.
Dalam Matius 22, ahli Taurat bertanya, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Karena pada kedua hukum kasih inilah sama seperti kedua loh batu itu telah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi, perhatikan sesungguhnya jika manusia bisa melakukan hukum utama itu, sesungguhnya semua hukum di bawahnya juga telah manusia itu lakukan. Mentaati hukum Taurat pertama saja susah, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Junto Matius 22 ayat 36-40. Terkait juga dengan 1 Samuel 15 ayat 23 dan Kolose 3 ayat 5. Segala sesuatu yang duniawi, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Matius 5 ayat 27-30. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Keempat, Alkitab juga memuat norma, adat kebiasaan, adat istiadat dalam bermasyarakat. Mengenai adat kebiasaan, ia telah diajari, diberi petunjuk oleh Allahnya. Juga tertulis dalam perjanjian baru, buah-buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Galatia 5 ayat 22. Semua itu adalah bagian dari norma, adat kebiasaan yang baik dalam bermasyarakat. Dan kembali disebutkan, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kelima, Alkitab ini memuat contoh-contoh orang, mereka yang melakukan hukum Taurat dan yang tidak melakukan hukum Tuhan. Banyak sekali tokoh seperti Nuh, Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf, Musa, Daud, Petrus, Paulus, dan masih banyak lagi yang tertulis secara berurutan sesuai dengan zaman-zaman mereka. Keenam, Alkitab ini memuat nubuatan dari masa ke masa yang sudah digenapi maupun untuk masa yang akan datang. Sekali lagi, inilah sebabnya Alkitab ditulis secara berurutan, sistematis, seperti sebuah diari ilahi yang menggambarkan wajah Kristus, 2 Korintus 4 ayat 6, dan membentuk suatu sistematika, peta zaman hari ke-8. Alkitab ini memuat nubuatan dari masa ke masa yang sudah digenapi maupun untuk masa yang akan datang. Jadi, Alkitab ini tidak memakai alur mundur, terlebih lagi alur acak yang tidak beraturan. Sehingga untuk mengenal Allah yang maha tinggi, itu menjadi jauh lebih sukar. Tentu Tuhan akan memberikan suatu pola dan struktur yang terbaik, yang berkualitas bagi hamba-hambanya. Jadi, Alkitab tersusun secara berurutan, sistematis, mulai dari penciptaan langit dan bumi, begitu urut dan jelas. Sekaligus juga tercakup di dalamnya hukum-hukum dasar yang terpenting, dan hukum tersebut jelas dan tidak multitafsir. Juga memuat peraturan-peraturan di bawahnya, norma-norma, kebiasaan-kebiasaan yang baik. Memuat juga contoh-contoh orang yang melakukan hukum Tuhan dan juga orang-orang yang tidak melakukan hukum. Berisi juga nubuatan dari masa ke masa yang sudah terjadi maupun untuk masa yang akan datang. Memuat juga tentang penghukuman, pengampunan, grasi dan amnesti.